Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79 keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Tuhan berkati kita semua. Mari kita deklarasikan revival terjadi di dalam hidup kita. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji nama Tuhan. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Saat ini saya beri tema berserah kepada Allah. Kita lihat di dalam Mazmur 17 ayat 8, demikian firman Tuhan. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Di dalam salinan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, peliharalah aku seperti biji mata-Mu, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, jemaat GPDI El Shaddai Magelang, kalau kita melihat berserah kepada Allah, itu bukan hanya sekedar kata-kata. Ya, ada banyak orang yang mungkin berserah kepada Tuhan, itu hanya sebuah kata-kata, sekedar kata-kata. Tapi kalau kita melihat di sini, ini suatu panggilan bagi kita untuk meletakkan kepercayaan dan hidup kita sepenuhnya, seutuhnya. Jadi bukan setengah, bukan seperempat ya, atau 90%, tetapi sepenuhnya dalam tangan Allah yang Maha Kuasa. Berserah berarti mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah. Dan kita lihat hal ini merupakan ekspresi kepercayaan kita yang mendalam, sangat dalam kepada Allah. Saat kita berserah kepada Allah, kita melepaskan kendali yang seringkali membuat kita merasa tertekan, merasa cemas dengan banyak hal, khawatir dengan banyak hal. Tapi ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Allah, kita berserah, kita sedang melepaskan setiap kendali itu, setiap hal-hal yang mengikat kita, yang membuat khawatir, cemas. Seperti apa yang sedang dialami oleh pemazmur, yaitu Daud di dalam ayat ini. Terlihat bagaimana Daud yang berserah penuh kepada Allah dengan memohon dalam doanya supaya Allah berkenan memelihara dirinya seperti biji mata dan menyembunyikan dirinya dalam naungan sayapnya. Kita lihat Mazmur ini adalah doa dari Daud. Saat itu Daud sedang menghadapi ancaman dari orang-orang fasik yang menggagahi dirinya dan terhadap musuh yang mengepung dirinya. Dan Daud menyadari dia hanya bisa berserah kepada Allah. Dan penyerahan ini bukan setengah tapi sepenuhnya. Tidak ada yang lain yang dapat diandalkan. Tidak ada jalan keluar yang lain. Tidak bisa mengadu kepada yang lain. Tetapi sepenuhnya, semuanya kepada Allah. Daud percaya hanya Allah yang dapat menolong dan memelihara kehidupannya. Itu sebabnya dia berserah sepenuhnya hanya kepada Allah. Namun untuk berserah kepada Allah, tentunya harus ada sikap yang menunjukkan kita sedang berserah kepada Dia. Berserah kepada Tuhan tentunya harus ada sikap yang menunjukkan bahwa kita ini orang yang sedang berserah kepada Tuhan. Yang tidak bisa berbuat apa-apa. Yang menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Seperti apa sikap berserah kepada Allah? Jawabannya adalah memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dalam ayat ini kita diberikan gambaran indah, sangat indah tentang hubungan yang intim antara kita sebagai ciptaan Tuhan dan Sang Pencipta. Karena kata-kata di sini dikatakan peliharalah aku seperti biji mata-Mu. Ini menggambarkan betapa berharganya kita di hadapan Allah. Seperti biji mata yang begitu kecil, kita
punya biji mata yang kecil ya, seperti kelereng, tapi sangat berharga. Orang yang tidak bisa melihat merasa bahwa hidupnya ya, susah. Ya. Orang katarak langsung operasi, kenapa? Ya. Kita biasa dengan melihat ya, tetapi tiba-tiba ada katarak yang menghalangi penglihatan kita, tentu itu hal yang sangat menyiksa, membuat kita tidak bisa berbuat banyak. Ya. Orang operasi, ya, mencari cara bagaimana supaya bisa melihat dengan baik. Ya. Itu sebabnya kita lihat betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Seperti biji mata yang begitu kecil namun sangat berharga, demikian pula kita dianggap berharga di mata Tuhan. Kata-kata pemazmur ini merupakan panggilan untuk kita merenungkan identitas kita sebagai anak-anak Allah yang dikasihi dan dijaga dengan penuh perhatian oleh Tuhan. Itu sebabnya kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Lebih jauh lagi kita lihat ketika ayat tersebut mengatakan, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Yang berarti kita diajak untuk merenungkan kekuatan, perlindungan, dan kasih setia Tuhan. Namun kata sayapnya bukan hanya melambangkan perlindungan, tetapi juga kasih sayang yang melimpah. Dalam naungan sayapnya kita menemukan tempat perlindungan dari badai kehidupan. Tempat di mana ketakutan dan kecemasan berpindah menjadi ketenangan yang hanya dapat ditemukan dalam hubungan yang akrab dengan Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu sebabnya kita harus menjaga hubungan yang intim dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya dapat mengalami perlindungan dan pembelaan Tuhan bagi kita dalam menghadapi apapun. Saya percaya Tuhan pasti menolong. Di dalam dunia ini sebagai anak-anak Tuhan, kepada siapa kita mau berserah untuk mendapatkan pertolongan kalau bukan kepada Allah satu-satunya yang menjadi harapan di dalam hidup kita. Ya. Itu sebabnya saya mengajak, mari setiap kita, jemaat Tuhan, keluarga jemaat GPD El Shaddai Magelang, mari berserah selalu kepada Allah, Bapa Tuhan Yesus Kristus. Serahkan sepenuhnya kepada Dia. Dan tentu dengan sikap yang berkenan kepadanya. Berserah, ya kalau kita melihat berserah ini bukan berarti kita tidak berusaha. Ya, atau istilahnya kita malas-malas. Tidak memiliki rencana dalam hidup ini, ya, malas untuk memikirkan sesuatu, malas untuk bertindak. Bukan seperti itu yang namanya berserah kepada Tuhan. Tetapi ini lebih kepada pengakuan kita bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar dan lebih baik bagi hidup kita. Ya. Kita punya banyak rencana, tetapi orang yang berserah kepada Tuhan, dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan karena dia percaya bahwa Tuhan punya yang lebih baik. Rencana Tuhan itu lebih baik di dalam kehidupannya. Ya, karena berserah kepada Allah adalah panggilan untuk percaya bahwa Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Sehingga kita dapat melewati setiap musim hidup ini dengan kepercayaan yang tidak goyah. Ya, menghadapi dunia ini tidak goyah. Karena kita tahu bahwa Allah adalah juru selamat, penyelamat, dan pembimbing yang setia di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita tetap berserah kepada Tuhan. Tetap berpikir positif, ya. Berpikir optimis. Ya. Harus mempunyai semangat hidup yang tinggi. Semangat hidup yang tinggi dan yakin akan setiap pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara-saudari yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua
Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin doakan untuk pokok doa tertentu, mau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah, keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat dalam WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan Yesus memberkati kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat saat ini kami boleh kembali menikmati, merenungkan firman-Mu, karena kami percaya kami hidup hanya oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami jemaat-jemaat Tuhan yang tetap setia kepadamu, yang selalu berserah penuh kepada Tuhan. Karena di dalam hidup ini hanya Engkaulah yang menjadi sumber pengharapan kami. Kami tidak dapat mengadu kepada yang lain. Kami tidak dapat berharap kepada yang lain selain hanya kepada Tuhan yang memberi kami kepastian. Itu sebabnya biarlah kami mau terus berserah kepadamu Tuhan. Dengan sikap hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kami percaya dengan demikian kami akan mengalami setiap pertolongan pembelaan Tuhan di dalam hidup kami. Makasih Bapa, berkati seluruh jemaat Tuhan GPD El Shaddai Magelang, dimanapun mereka berada, diberkati dalam setiap usaha pekerjaan mereka, dalam studi mereka Tuhan, diberkati dimanapun mereka berada, dalam pemeliharaan Tuhan, Tuhan yang menjagai dengan sayap-Mu, Engkau menyembunyikan mereka Tuhan, dan biarlah kehidupan mereka tetap setia hanya kepadamu Tuhan. Kalau ada jemaat yang sakit, Tuhan menjamah, Tuhan yang sembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya pertolongan-Mu menjadi bagian dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, tolonglah keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin.